Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari film yang berjudul Operation Hyacinth, dan ini adalah part keduanya. Jika teman-teman belum menyaksikan part sebelumnya, alangkah baiknya menyaksikannya terlebih dahulu agar lanjutannya ini lebih mudah dipahami. Jika sudah, baik kita langsung saja ke ceritanya. Setelah kejadian di waktu Arek mencium Robert merasa gelisah dan tidak percaya dicium oleh seorang pria. Ia seolah mempertanyakan jati dirinya kembali. Namun esok harinya, ia langsung pergi menemui Halinka di ruang kerjanya. Ia mencoba melupakan kejadian semalam dengan mengajak Halinka bercintang di ruangan kerjanya. Tentu saja Halinka menolak dan tak ingin menciptakan sebuah skandal. Ia pun menanyakan apa yang terjadi kepada Robert. Robert menjawab kalau ia hanya mencintai Halinka. Ia juga meminta maaf atas kejadian kemarin yang meninggalkan Halinka begitu saja. Halinka pun memaafkannya dan langsung meminta Robert meninggalkan ruang kerjanya. Sedikit curiga dengan sikapnya Robert, Halinka dengan diam-diam mengikuti Robert ke ruang rahasianya. Halinka ikut masuk dan mengetahui apa yang dilakukan oleh Robert. Halinka marah kepada Robert karena menyembunyikan beberapa berkas yang seharusnya ia simpan dengan baik. Ia takut dipecat karena hal itu. Ia pun menuduh Robert tidak memikirkan kepentingannya. Halinka juga marah karena Robert terlalu memikirkan investigasi itu daripada pernikahan mereka. Robert seolah menyerahkan semua urusan pernikahan mereka kepada Halinka. Untuk menenangkan hatinya, Robert pun mengajak Halinka pergi bersama-sama memesan gaun buat pernikahannya. Malam harinya, Robert kembali lagi menemui supir taksi sebelumnya. Ia meminta supir itu untuk mengantarkannya kemana supir itu sering mengantarkan Profesor Medler. Supir itu sempat menolak, tetapi karena Robert mengancamnya dengan pistol, ia pun menuruti perintahnya. Mereka pun tiba di sebuah bangunan villa yang begitu besar. Robert meminta supir itu untuk menunggunya. Ia pun diam-diam memasuki villa itu dengan memanjat pagar-pagarnya. Ia berhasil masuk ke dalam villa itu dan memeriksa ruangannya. Villa itu terlihat kosong bagaikan tak berpenghuni. Namun saat Robert turun ke ruang bawah tanah, ia melihat dan mendengarkan seseorang memerintahkan yang lainnya untuk menjaga sebuah rahasia. Pria itu adalah seseorang yang datang membunuh Camille. Robert hampir ketahuan saat itu. Namun dengan cepat-cepat ia langsung keluar dari villa itu. Tak lama ia melihat sosok pria dari dalam villa keluar dan memasuki mobilnya. Robert pun memerintahkan supirnya untuk mengikuti pria itu. Setelah beberapa saat mengikutinya, mobil pria itu pun berhenti seolah sedang mogok. Ternyata pria itu menyadari kalau ia telah diikuti. Tak lama, ia pun langsung menembak ke arah taksinya Robert dan supirnya tertembak mati saat itu juga. Pria itu pun berhasil menghilangkan jejak. Setelah itu, Robert kembali menemui Arek di kampusnya. Ia berencana untuk menemui Tajio karena sebelumnya Robert pernah mendengarkan Tajio menyebut sebuah villa. Ia hendak menggali informasi tentang villa itu dari Tajio. Namun Arek memberitahukan kalau Tajio sedang di rumah sakit. Mereka berdua pun pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisinya Tajio. Tajio tertikam pada saat polisi menggerebek kembali toilet spot gay melakukan cruising. Melihat Arek begitu sedih, teman gaynya yang juga bekerja sebagai dokter di sana mengajak Arek dan Robert pergi minum untuk kesembuhan Tajio. Saat mereka keluar dari ruangan itu, Robert melihat Noges menghampiri ruangan itu. Robert langsung berbalik arah agar Noges tidak melihatnya. Namun Noges tetap saja mengenalnya dari belakang, tetapi tidak menegurnya. Melihat kejadian yang menimpa Tajio, Arek menyarankan agar mereka segera meninggalkan kota itu. Karena polisi di sana tak henti-hentinya menggerebek dan melukai kaum gay. Ia memberitahukan kalau ia tidak merasa nyaman tinggal di sana dan berniat untuk pergi. Namun temannya tetap menyemangati Arek. Setelah beberapa saat, temannya itu pun tertidur di dalam bar, sedangkan Arek dan Robert masih lanjut minum sambil tatap-tatapan. Robert pun mengajak Arek menginap di tempatnya. Di sana, Arek mencium Robert dan memancingnya untuk bercinta. Namun Robert masih takut melakukannya dan tak bermaksud mengajak Arek untuk bercinta. Ia mempersilahkan Arek untuk menempati kasurnya sendirian, sedangkan ia memilih tidur di lantai. Meski begitu, Arek tetap menatapinya dan menyentuh wajahnya Robert. Akhirnya, Robert terpancing dan mereka pun melakukan penggoncangan. Esok paginya, Robert bangun dan terkejut mendengarkan ayahnya mengetuk pintu kamarnya. Ia pun bergegas mengenakan pakaiannya untuk meresponnya.
Saat itu, ayahnya memberikan sebuah diploma penghargaan atas kesuksesannya Robert dalam menyelesaikan investigasi kasus pembunuhan Gregorsik dengan cepat. Meski begitu, Robert tidak senang mendengarkannya, dan ia belum bisa menerima pencapaian itu. Saat Robert kembali ke tempat tidurnya, ia tidak mendapati Arek di sana. Ia pun melihat keluar jendela dan melihat Arek sudah pergi. Saat yang bersamaan, ayahnya Robert juga melihat Arek. Ia pun menyadari kalau Arek telah tidur bersama Robert. Robert merasa tidak tenang saat itu, namun ia masih bertekad untuk melanjutkan investigasinya. Setelah melihat foto-fotonya Profesor Mettler kembali, ia pun menemuinya secara langsung ke tempat tinggalnya. Mettler memberitahu kalau ia telah dipecat dari kampusnya. Saat itu, Mettler juga mengakui semuanya. Ia memberitahu bahwa security service lah yang memintanya untuk memata-matai mahasiswa gay di kampusnya. Ia terpaksa menurut karena telah diancam oleh mereka. Saat itu juga, ia memberikan sebuah surat pernyataan atau perjanjian yang telah ia sepakati dengan pihak security service. Setelah itu, Mettler permisi pergi sebentar ke ruangan lainnya dan bunuh diri dengan melompat dari atas balkoni apartemennya. Saat Robert kembali ke ruang pribadinya, ia mendapati ayahnya di sana. Ayahnya telah mencabut semua berkas dan foto yang tertempel di dinding ruangan itu. Mengetahui ayahnya berperan penting dalam security service, Robert marah kepada ayahnya dan menuduhnya di balik semua pembunuhan berantai itu. Ayahnya terdiam mendengarkannya. Ia pun langsung memberikan foto-foto kedekatannya Robert dengan Arek. Ternyata, pria yang selama ini mengikuti Robert adalah suruhan ayahnya untuk memata-matai Robert. Ayahnya meminta Robert mengikutinya ke ruang investigasi. Ternyata ayahnya telah menangkap Arek dan meminta Robert untuk menginvestigasinya. Robert begitu terkejut melihat Arek di sana, dan ia dipaksa ayahnya untuk menginterogasi Arek agar mengaku terlibat dalam prostitusi gay. Dengan terpaksa, Robert pun menuruti perintah ayahnya dan memasuki ruangan itu. Arek sangat terkejut melihat Robert dan tidak menyangka kalau selama ini Robert adalah seorang polisi. Ketegangan pun terjadi di antara mereka berdua. Robert kembali melirik ayahnya agar Arek mengetahui kalau mereka sedang dipantau dari balik jendela kaca. Meski telah mengenalnya, Robert tetap menanyakan identitasnya Arek. Mereka berdua berusaha tidak memperlihatkan hubungan mereka. Melihat Robert kurang tegas menginterogasi Arek, ayahnya pun langsung memasuki ruangan itu dan langsung meminta Arek menandatangani surat pernyataan kalau ia terlibat dengan kegiatan homoseksual dan semacamnya. Arek tidak mau menandatangani surat itu dan membantah dirinya terlibat di dalamnya. Ayahnya Robert memberitahukan kalau ia telah memiliki bukti dan filenya. Ia pun meminta Arek menyebutkan siapa saja orang yang terlibat dalam prostitusi itu. Arek mengaku kalau ia sama sekali tidak mengetahui nama-nama mereka. Ia pun ditanya kembali dari mana ia mengenal Gregorsik. Arek takut memberitahukannya dan Robert langsung menyudahi ayahnya yang tak henti-hentinya mendesak Arek untuk mengakuinya. Robert membela Arek dan mengatakan kalau ia tidak bersalah. Ayahnya marah mendengarkannya. Ia semakin marah karena Arek telah membuat putranya menjadi seorang gay. Robert pun meminta Arek segera meninggalkan ruangan itu. Ia mendesaknya untuk pergi. Saat Robert mencoba mengejar Arek, ia diikuti oleh Halinka. Halinka merasa heran dan menanyakan apa yang terjadi antara mereka berdua. Robert berbohong menjawabnya. Halinka meminta Robert untuk jujur padanya. Robert juga tidak berani menatap wajahnya Halinka. Halinka merasa kecewa dan langsung meninggalkan Robert. Saat Robert kembali ke rumah, ia mendengar kedua orang tuanya sedang cekcok mempermasalahkan persoalannya. Robert makin penasaran ada apa di balik kedua orang tuanya yang terlalu melindunginya. Bahkan Robert melihat ayahnya yang begitu resah dan ketakutan. Di tengah malam, Robert dengan diam-diam kembali ke kantor dan berniat memeriksa ruangan ayahnya. Ia penasaran dengan brankas kecil yang sangat dirahasiakan oleh ayahnya. Ia berusaha menemukan kunci brankas itu dengan mengobrak-abrik semua isi ruangannya. Setelah hampir menyerah untuk menemukan kuncinya, akhirnya ia pun menemukan kunci brankasnya di balik lampu meja kerja ayahnya. Ia berhasil membuka brankas itu dan mengambil beberapa file penting dan sebuah kaset. Dari berkas file itu, Robert mengetahui kalau ayahnya telah bekerja sama dengan beberapa pihak untuk memberantas kaum LGBT. Robert juga memutar kaset yang dirahasiakan oleh ayahnya. Anehnya, ia melihat seseorang yang pernah berbicara dengan ayahnya ada di dalam video itu. Mereka direkam saat melakukan pesta seks di sebuah villa. Ia juga melihat Arek di dalam video itu.
Robert menyadari kalau Arek juga mengetahui villa itu dan telah membohonginya. Saat itu juga ia mencoba menghubungi Arek, namun seseorang memberitahukan kalau Arek sedang berada di rumah sakit menjenguk Tazio. Robert pun langsung pergi ke rumah sakit itu. Setiba di sana, ia begitu marah terhadap Arek dan memanggilnya pembohong. Arek juga mengucapkan hal yang sama kepada Robert. Saat mereka berdebat, temannya Arek melerai dan memberitahu Robert kalau Tazio telah meninggal. Robert terpukul mendengarkannya dan ia memberitahu kalau petugas security service akan menghabisi orang-orang yang terlibat dalam komunitas gay dan mereka telah dimata-matai oleh beberapa orang. Ia pun meminta Arek untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun Arek membalas kalau ia tidak suka diperintahkan dan sudah kecewa kepada Robert. Ia pun meminta Robert untuk menjauhinya. Robert begitu stres dan tidak bisa tidur semalaman. Ia terlihat hampir gila saat itu. Paginya, ibunya mendatanginya sambil membawakan seragam baru buatnya. Ia meminta maaf kepada ibunya karena selama ini telah berbohong dengan jati dirinya. Ibunya tidak memberikan komentar apapun tentang itu. Di hari itu juga, Robert menerima pangkat barunya. Ternyata, kepala kepolisian yang memberikan pangkat buatnya terlibat dalam video itu. Robert pun memberitahukan kalau ia telah melihat videonya. Meski terkejut, namun kepala polisi itu terlihat tenang dan tetap memberikan selamat buat Robert. Halinka enggan memberikan selamat buat Robert. Robert pun mengajaknya berdansa. Saat itu, Robert berkata kalau ia hendak memberitahukan sesuatu. Namun, Halinka memintanya untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat itu juga, Robert melihat ayahnya diajak oleh kepala polisi pergi keluar sebentar untuk membicarakan sesuatu. Robert curiga dan langsung mengikuti mereka. Dengan diam-diam, ia mengintip dan mendengarkan pembicaraan mereka. Ia juga melihat si pembunuh bayaran atau pembunuh berantai berdiri bersama mereka. Robert mendengarkan ayahnya memohon kepala polisi agar tidak menghabisi putranya. Ia pun menyerahkan file identitasnya Arek kepada kepala polisi dan kepala polisi itu memberikannya kepada si pembunuh bayaran. Kepala polisi itu memberitahukan ayahnya Robert kalau putranya adalah urusannya sendiri. Tak lama, ayahnya Robert dan kepala polisi kembali masuk ke pesta. Sedangkan si pembunuh bayaran pergi dengan membawa file identitasnya Arek. Robert dengan cepat meminta kunci mobil kantornya dari rekannya Noges. Ia hendak mengikuti si pembunuh bayaran itu. Ia melihat pembunuh bayaran pergi menuju dermaga di mana Arek sering menghabiskan waktu untuk minum. Robert juga pernah diajak oleh Arek ke sana. Saat pembunuh bayaran itu masih menanyakan seseorang tentang keberadaannya Arek, Robert cepat-cepat pergi lebih dahulu menuju dermaga itu dan ia melihat Arek di sana. Ia pun mengajak Arek segera kabur dan meninggalkan lokasi itu karena ia diburu menjadi target pembunuhan berantai selanjutnya. Arek pun mempercayai Robert dan mereka langsung lari. Namun pembunuh bayaran itu melihat mereka dan langsung melepaskan tembakannya. Robert juga mengeluarkan pistolnya dan membalas tembakan itu. Arek sempat terkena luka tembakan dan Robert kehabisan peluru. Robert pun langsung menyeret Arek ke tempat tersembunyi. Pistol si pembunuh bayaran pun terjatuh saat Robert menyerangnya dari belakang. Namun pembunuh bayaran itu berhasil menyerangnya balik dan memukuli Robert hingga tak berdaya. Arek berusaha mengambil pistol si pembunuh itu dan mengancam menembaknya. Namun saat itu juga peluru pistol itu pun habis. Si pembunuh itu menyeret Arek ke dalam air dan mencoba membunuhnya dengan cara menahan kepalanya di dalam air. Untungnya Robert masih bisa bangkit dan ia pun memukuli pembunuh itu menggunakan batu. Pembunuh itu pun mati di sana. Robert langsung membawa Arek ke darat dan memintanya untuk kabur sendirian. Arek membalas kalau ia tak akan pergi tanpa Robert. Namun Robert berkata kalau ia akan menemuinya kembali. Arek pun langsung pergi saat itu juga. Sedangkan Robert masih duduk di sana menyaksikan pembunuh bayaran itu hanyut ke dalam air. Tak lama bunyi siren pun berbunyi mendekatinya dan film pun selesai. Begitulah teman-teman alur cerita dari film ini. Meski endingnya masih kurang memuaskan, namun kisah di film ini tetap menarik karena menggambarkan kisah nyata yang terjadi dalam kehidupan gay di negara Polandia ketika operasi massal yang dilakukan secara rahasia oleh polisi komunis Polandia. Operasi yang disebut dengan Operasi Haisin ini berlangsung pada tahun 1985 hingga 1987. Ribuan anggota komunitas LGBT di Polandia sangat diawasi, bahkan ditahan dan diinvestigasi demi mengurangi pergerakan ekstrim dan juga takut akan penyebaran virus HIV yang saat itu baru saja ditemukan, di mana security service Polandia juga menganggap kalau kelompok homoseksual sangat berpengaruh terhadap peningkatan tindak prostitusi dan kriminal. Itulah beberapa isu yang terjadi saat itu. Sekian dulu teman-teman pembahasan kita untuk kali ini.
Terima kasih telah mengikuti videonya hingga selesai. Saya harap teman-teman memahami ceritanya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan beri pendapatnya lewat kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan memberikan like dan subscribe-nya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.